Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amelia Rahma Adian dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai metode transportasi Vogel's Approximation Method untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program linier. Selamat menonton! Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, metode transportasi ini memiliki beberapa metode penyelesaian loh. Yang pertama yaitu metode sudut barat laut, metode pendekatan Vogels, metode modifikasi distribusi, dan metode stepping stone. Nah, kali ini aku akan membahas tentang Vogel's Approximation Method. Apa sih VMA itu? Vogel's Approximation Method merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita langsung contoh soal aja ya. Selamat belajar. Nah, di sini aku memiliki contoh soal di mana contoh soal ini akan kita selesaikan dengan menggunakan metode pendekatan Vogels atau Vogel's Approximation Method. Nah, di sini contoh soalnya itu adalah sebuah perusahaan sepatu kulit memiliki 3 buah mobil truk yang digunakan untuk membawa produk perusahaan tersebut yang masing-masing mobil beralokasi di gudang 1, 2, 3 dengan kapasitas muatan masing-masing mobil adalah mobil pertama 1.200 ton, mobil kedua 1.600 ton, mobil ketiga 1.200 ton dengan total 4.000 ton. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan 3 buah perusahaan yang beralokasi di kota A, B, dan C, di mana masing-masing kota ini memerlukan pabrik A 1.600 ton, pabrik B 1.500 ton, pabrik C 900 ton dengan total 4.000 ton. Biaya distribusi mobil ke pabrik A itu adalah 155, mobil 1 ke pabrik B itu 150, mobil 1 ke pabrik C adalah 147, dan mobil kedua ke pabrik A adalah 142, mobil kedua ke pabrik B adalah 148, mobil 2 ke pabrik C adalah 152. Dan yang terakhir adalah mobil ketiga. Biaya distribusi untuk ke pabrik A adalah 142, ke pabrik B adalah 141, dan biaya distribusi mobil 3 ke pabrik C adalah 143. Nah, sekarang langsung saja kita ke tabel penyelesaiannya. Dapat dilihat bahwa di sini adalah mobil pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah pabrik A, B, dan C, dan di sini adalah kapasitasnya, dan ini merupakan biaya distribusinya. Nah, langkah yang pertama yang kita harus ambil adalah kita harus menentukan biaya terendah, yaitu dengan cara mengurangi biaya distribusi terendah ke biaya distribusi terendah yang lainnya. Nah, kita lihat biaya distribusi terendah di sini yaitu 150 dan 147. Maka 150 dikurang 147 adalah 3. Nah, untuk baris kedua yang terendah yaitu 148 dan 142. Maka 148 dikurang 142 adalah 6. Nah, pada baris ketiga yaitu 141 dan 134, maka ketika 141 dikurang 137 adalah 7. Nah, kemudian untuk untuk kolom pertama atau kolom A yaitu 142 dan
142, maka 142 dikurang 142 adalah 0. Pada kolom B atau pabrik B yaitu 148 dan 141, maka 148 dikurang 141 adalah 7. Yang terakhir yaitu pabrik C atau kolom ketiga, kolom C, yaitu 147 dan 134. Maka 147 dikurang 134 adalah 13. Nah, dari angka-angka yang kita dapatkan ini, untuk langkah selanjutnya maka kita ambil angka yang paling besar dari angka-angka yang sudah didapatkan. Maka yang kita ambil adalah 13 karena 13 adalah angka yang paling terbesar. Angka 13 berada pada kolom C atau pabrik C. Kemudian kita lihat biaya distribusi dari kolom C yaitu ada 147, 152 dan 134. Dari ketiga ini kita ambil yang paling kecil angkanya, yaitu dapat kita lihat bahwa angka yang paling kecil adalah 134. Nah, 134 ini berada pada kolom ketiga dan baris ketiga, yaitu antara 900 dan 1200. Nah, dari kedua kapasitas ini, kita ambil kapasitas yang paling kecil, yaitu 900. Maka kolom 134 ini kita isi dengan angka 900. Karena 900 berada pada kolom C atau kolom pabrik C, maka kita coret yaitu kolom C. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan langkah yang sama pada langkah yang awal tadi. Kita lihat di sini karena kolom C sudah dicoret, maka kolom C ini tidak bisa dioperasikan kembali. Maka baris pertama yaitu 155 dikurang 150 adalah 5. 148 dikurang 142 adalah 6. 142 dikurang 141 adalah 1. Sedangkan untuk kolom A yaitu dia masih sama karena belum ada yang dicoret di kolom A ini. 142 dikurang 142 adalah 0. Begitupun sama pada kolom B, 148 dikurang 141 adalah 7. Dan untuk kolom ketiga, karena di sini sudah dicoret, maka kita tulis atau kita simbolkan dengan X. Nah, sama halnya seperti yang langkah-langkah sebelumnya, kita ambil dari angka-angka yang sudah diketahui di sini, yaitu angka paling besar, yaitu di sini adalah 7. Nah, 7 ini berada pada kolom B. Kita lihat biaya distribusi pada kolom B yaitu 150, 148 dan 141. Kita ambil dari biaya distribusi ini yang paling kecil angkanya, yaitu kita dapatkan 141. Nah, 141 berada pada kolom ketiga dan baris ketiga, yaitu antara kapasitas 1500 dan 1200. Sama halnya pada tahap sebelumnya, kita ambil kapasitas yang paling sedikit nilainya yaitu 1200. Maka untuk mengisi kolom ini dengan 1200, kita melihat sampingnya karena sudah diisi dengan 900, maka kita isi di sini adalah 300. Karena ketika 300 ditambah 900 hasilnya adalah 1200. Maka karena 1200 ini ada pada baris ketiga kita coret. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tahap-tahap sebelumnya. 155 dikurang 150 adalah 5. 148 dikurang 142 adalah 6. Nah, karena baris ketiga di sini sudah dicoret, maka di sini kita simbolkan dengan tanda X. Begitupun dengan kolom ketiga. Kolom kedua yaitu 150 dikurang 148 sama dengan 2.
kolom pertama 155 dikurang 142 adalah 13. Nah, sama halnya kita ambil dari angka-angka yang sudah diketahui ini, yaitu angka yang paling terbesar, yaitu 13. Nah, 13 ini berada pada kolom A atau pabrik A. Maka kita lihat di kolom A ini biaya distribusi yang mana yang paling terkecil? 155 dan 142. Maka yang terkecil adalah 142. 142 ini berada pada baris kedua dan kolom pertama, yaitu antara kapasitas 1600 dan 1600. Karena kapasitas ini sama nilainya, kita dapat memilih salah satu di antara keduanya. Maka kita ambil di kolom pertama ini yang 1600 ini. Kita bebas memilih yang manapun, tapi di sini saya akan memilih yang berada pada kolom A, yaitu sini kita tulis 1600. Maka kita coret kolom A. Kemudian kita lakukan hal yang sama karena masih ada kotak-kotak yang belum terisi. Maka di sini adalah 150, di sini 148, di sini adalah X karena sudah dicoret, di sini pun sama. Nah, kolom kedua tersisa 150 dan 148. Maka 150 dikurang 148 adalah 2. Dan kolom A coret. Maka kita dapatkan nih, yang terbesar adalah 150. Karena 150 berada pada baris pertama, maka kita tulis saja baris pertama dan kolom B. Maka dari 1500 dan 1200 yang terkecil adalah 1200, kita tulis di sini 1200. Nah, ini coret. Nah, kita lakukan hal yang sama selanjutnya. Di sini X, di sini 148, di sini X karena sudah dicoret. Begitupun sama di sini. Nah, kolom kedua atau kolom B tersisa 148, maka di sini kita tulis 148 dan di kolom A adalah X. Nah, karena angka ini dan ini adalah sama, maka sama halnya seperti sebelumnya, kita dapat memilih salah satu di antara kedua. Kita pilih yang di kolom saja biar sama seperti sebelumnya. 148 berada pada baris kedua dan kolom kedua antara kapasitas 1500 dan 1600. Lalu kita ambil yang terkecil yaitu 1500. Kita lihat karena di atasnya sudah ada 1200 dan bawahnya adalah 300, ketika dijumlahkan adalah 1500 sama jumlahnya seperti ini, maka cukup kita tulis di sini adalah 0 sisa dari keduanya. Maka ini kita coret. Nah, dari tabel ini kita dapatkan angka-angka yang ada yaitu 1200 dikali 150 ditambah 1600 dikali 142 ditambah 300 dikali 141 ditambah 900 dikali 134. Maka hasilnya adalah 1200 dikali 150 adalah 180.000. 1600 dikali 142 adalah 227.200. 300 dikali 141 adalah 42.000 ditambah 900 dikali 134 adalah 120.600. Maka hasil akhirnya kita dapatkan
559.800. Nah, ini merupakan hasil yang optimum dari pengalokasian mobil 1, 2, 3 ke pabrik A, B, dan C, yaitu biayanya adalah 559.800. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.